الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah merayakan Idul Kurban. Idul Kurban ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran. Hal inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya dan anaknya. Kita bisa melihat bagaimana keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran yang dimiliki Nabi Ibrahim, di mana beliau adalah seorang hamba Allah, seorang rasul utusan Allah, seorang nabi Allah, yang beliau ini di masa tuanya belum memiliki anak. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, maka Allah justru memerintahkan kepadanya untuk menyembelihnya. Kalaulah tidak didorong oleh keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran, bapak mana, orang tua mana yang rela, yang berani, yang tega untuk menyembelih anaknya? Tetapi karena dasar keikhlasan, keyakinan, serta kesabaran, maka Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan melakukan apa yang diperintahkan Allah, walaupun kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan yang lebih layak. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dialog Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam surat 37, surat As-Saffat ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Dipanggillah Ismail, wahai anakku sayang, sesungguhnya ayahanda diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka jawaban indah pun dijawab oleh Ismail, oleh Nabi Ismail. Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku tersayang,
Laksanakanlah segala apa yang diperintahkan Allah, jangan ragu. Maka engkau akan mendapati aku adalah orang-orang yang bersabar menghadapi apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Inilah keikhlasan, keyakinan dan kesabaran yang dicontohkan oleh dua hamba Allah, dua utusan Allah. Begitupun apa yang terjadi pada Siti Hajar, di mana tatkala Nabi Ibrahim meninggalkannya di padang yang tandus yang tidak tumbuh pohon-pohonan, di samping Baitullah, di samping rumah Allah yang diberkahi, yang tidak ada siapapun, ditinggalkan begitu saja tanpa omong, tanpa bicara. Sampai-sampai Siti Hajar kemudian mengejar Ibrahim, "Wahai suamiku, mau kemana engkau? Mau kemana engkau? Engkau tinggalkan aku dengan anakmu ini di sini sendirian tanpa engkau berkata." Nabi Ibrahim tidak menjawab sampai kalimat yang keluar dari Siti Hajar, "Wahai suamiku, apakah ini diperintahkan Allah?" Maka jawab Nabi Ibrahim hanya satu kata, "Iya." Maka kata Siti Hajar, "Kalau ini adalah perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Allah tidak akan membiarkan aku dan anakku. Allah akan melindungi dan memberikan pertolongan kepadaku." Maka Ibrahim pergi sampai kemudian di tempat yang agak jauh. Ibrahim mengangkatkan kedua tangannya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zarrin inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah meninggalkan istri dan anakku di sebuah lembah yang tidak tumbuh pohon-pohonan di sisi rumahmu yang kau muliakan di Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, jadikanlah mereka ini orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia-manusia yang berada di seluruh dunia akan cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum tashkurun. Berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Dan doa Nabi Ibrahim diijabah. Kalau kita lihat sekarang bagaimana Makkah Mukarramah, bagaimana Baitullah, begitu antusias orang berkunjung. Sekarang tumbuh-tumbuhan tumbuh di mana-mana, buah-buah apa aja ada di sana. Yang ada di Indonesia sudah ada di Mekah sekarang. Orang berlomba-lomba untuk pergi umrah, beri haji. Bahkan kita lihat sekarang pemerintah kita sampai 26 tahun ke depan menyiapkan daftar tunggu bagi orang-orang yang daftar untuk haji. Apa itu? Tahwi ilaihi faj'al af'idatan tahwi ilaihi. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati umat Islam ini berkeinginan untuk berangkat umrah dan haji. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pun akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah yang diajarkan oleh keluarga Ibrahim, mengajarkan kepada kita keikhlasan, keyakinan dan kesabaran. Lalu apa sih ikhlas itu? Berbicara tentang ikhlas adalah bahwa kita melahirkan di dalam hati kita ini hanya satu niat saja, yaitu niat karena Allah. Biasanya dalam kehidupan kita ini kan kadang-kadang niat itu banyak. Saya bersedekah, biar saya cepat naik jabatan. Saya bersedekah, biar anak saya lulus pendidikannya. Ada niat-niat seperti itu ketika kita melakukan kebaikan. Maka orang yang ikhlas
Dia akan menyisihkan niat-niat yang bukan karena Allah, mengambil satu niat, yaitu bahwa apa yang dilakukannya adalah karena Allah. Lahirkan ketulusan. Ketika dia melakukan, diibaratkan adalah ibarat dia membuang kotoran ke dalam bak sampah. Kita tidak pernah mengingatnya, kita tidak pernah memikirkannya kembali. Inilah ikhlas kita. Ketika kita ikhlas, lakukanlah sebaik-baiknya sebuah amal perbuatan, tapi jangan engkau pikirkan kembali. Apalagi ketika kita bersedekah, jangan kemudian merasa, wah saya sudah bersedekah hebat, diceritakan kepada orang. Bahkan yang lebih parahnya, menyakiti orang yang kita sedekahi dengan mengucapkan atau menjelek-jelekannya. Orang yang ikhlas adalah melahirkan di dalam hatinya semua adalah karena Allah. Tulus, tidak ada iming yang lain kecuali balasannya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini, ketika kita menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang anak, mari kita sama-sama lahirkan keikhlasan. Jadi karyawan, jadi pegawai, jadilah pegawai yang tulus ikhlas kita melaksanakan amal perbuatan kita. Berikanlah sebaik-baiknya, berikanlah hal yang terbaik yang mampu kita lakukan untuk institusi dan lembaga kita. Di rumah tangga pun kita jadi bapak, jadilah bapak yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi suami, jadilah suami yang terbaik untuk istri kita. Ciptakanlah, wujudkanlah rumah tangga kita sebagai kepala rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lahirkan keikhlasan dan ketulusan. Lalu apa itu keyakinan? Keyakinan itu dasarnya iman. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini pasti atas takdir Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, maka tidak akan ada khaufun, tidak akan rasa takut ada, rasa sedih hati akan sirna. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah bersama kita, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan merupakan amaliyah untuk kita yang nanti pahalanya akan kita ketemukan dalam kehidupan akhirat nanti sebagai balasan dari Allah untuk kita. Yakinlah bahwa kita sebagai seorang muslim adalah hamba yang terbaik di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Masyarul jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Orang yang mengatakan kesabaran ada batasnya, berarti orang ini tidak paham. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, maka pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang sabar itu tanpa batas. Oleh karenanya, bersabar kita dalam hidup ini, bersabar, terus bersabar, dan tumbuhkan keyakinan bahwa kesabaran kita ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan ini akan mengarahkan kita kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, kalau kita belum mampu berkurban, Allah berikan kemampuan kita untuk melakukan kurban. Bagi yang sudah berkurban, lahirkan keikhlasan, keyakinan, ketulusan di dalam berkurban. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula di tahun yang akan datang kita mendapatkan panggilan untuk melaksanakan haji. Kita mampu melaksanakan sebagian daripada rukun Islam yang dibebankan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.